Pecahan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia. Perjuangan bukan lagi rahasia. Kita semua bisa melihat dengan atau tanpa kaca pembesar bahwa partai ini terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang berpikir positif, membangun harmoni, dan mereka yang berpikir negatif, sibuk menyerang siapa saja yang dianggap lawan. Ironisnya, perpecahan ini lebih terlihat di kalangan elit yang seharusnya menjadi penjaga persatuan dan kekuatan partai. Mari kita mulai dari kubu positive thinking. Di sini ada nama-nama seperti Puan Maharani, Bambang Pacul, dan Pramono Anung. Mereka mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya pendekatan mereka lebih masuk akal. Kritik yang mereka sampaikan terhadap Jokowi, meski tajam, masih dalam koridor hormat. Mereka tahu bahwa menyerang Jokowi secara brutal adalah blunder. 2 kali kekalahan Pilpres dan Pilkada jadi bukti nyata, strategi menyerang Jokowi adalah tiket sekali jalan menuju kehancuran. Bambang Pacul bahkan secara terbuka memperingatkan, jangan serang orang baik seperti Jokowi. Kalau kau serang, kau rugi. Tapi pesan itu tampaknya hanya menggema di kubu ini saja. Kubu lainnya yang lebih agresif justru semakin panas. Hasto dan kubu negative thinking. Di kubu ini, Hasto Kristianto adalah aktor utama. Section terlama dalam sejarah PDIP ini tampaknya menikmati perannya sebagai mesin penghancur. Segala hal yang berbau Jokowi dianggap ancaman. Narasi yang dibawa selalu penuh amarah, seolah ingin mengubur Jokowi dan keluarga sedalam-dalamnya. Ironisnya, publik justru melihat Jokowi semakin solid dengan Prabowo, sementara PDIP sibuk melawan bayangannya sendiri. Hasto juga punya pemain pendukung seperti Deddy Sitorus dan Aryo Seno yang mengikuti jejaknya dengan lantang menyerang Jokowi, Gibran, bahkan Kaisang. Masalahnya, strategi ini lebih mirip menggali lubang sendiri. Pasca kekalahan Pilpres, Hasto dan kelompoknya justru mempercepat laju PDIP menuju jurang. Mereka mungkin lupa, rakyat tidak peduli pada drama politik murahan. Publik melihat Jokowi, Gibran, dan bahkan Kaisang sebagai figur yang bekerja nyata. Ketika Jokowi datang ke rumah Prabowo atau Gibran belusukan ke daerah-daerah terdampak bencana, rakyat melihat ketulusan. Sementara itu, apa yang dilakukan kubu Hasto? Menangis, marah, lalu menyerang tanpa hasil. Apa yang sebenarnya terjadi di PDIP? Jika kita melihat dengan jernih, perpecahan ini adalah cerminan dari kebingungan besar pasca kekalahan Pilpres. PDIP seperti kehilangan arah, mau pro pemerintah tapi gengsi, mau oposisi tapi takut kehilangan pengaruh. Jadi yang mereka lakukan adalah menyerang Jokowi sambil mencoba mendekati Prabowo. Strategi ini jujur saja terdengar lucu. Jokowi dan Prabowo hari ini adalah duet yang solid. Mereka tidak butuh PDIP untuk melanjutkan agenda politiknya. Sebaliknya, PDIP butuh Jokowi untuk tetap relevan. Tapi jika kubu Hasto terus mendominasi, jangan kaget kalau PDIP hanya akan jadi partai pinggiran. Lihat saja, kader-kader yang dianggap bermain dua kaki mulai disingkirkan. Effendi Simbolon misalnya, harus rela dicoret hanya karena bertemu Jokowi. Bayangkan, bertemu Jokowi saja dianggap dosa politik. Apa yang sebenarnya dicari PDIP? Membenamkan Jokowi atau membenamkan diri sendiri? Di tengah perpecahan ini, yang jelas terlihat adalah bagaimana elit PDIP terjebak dalam arogansi kekuasaan. Mereka lupa, rakyatlah yang menentukan siapa yang layak memimpin. Ketika Hasto sibuk menyerang Jokowi, Gibran justru melangkah mantap, menunjukkan bahwa generasi muda punya cara baru untuk memimpin. PDIP harus segera memilih, apakah akan mengedepankan kubu positive thinking yang lebih rasional dan membangun, atau tetap mempertahankan kubu negative thinking yang hanya pandai merusak. Jika pilihan jatuh pada yang terakhir, jangan salahkan siapapun ketika PDIP akhirnya menjadi partai kecil yang terpinggirkan. Rakyat tidak peduli pada drama politik. Mereka hanya ingin pemimpin yang bekerja nyata, seperti Jokowi atau bahkan Gibran. Jika PDIP tidak segera berubah, masa depan partai ini tidak lagi di tangan rakyat, melainkan di tangan kesalahan mereka sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, PDIP ingin tetap di panggung atau memilih jatuh ke jurang? Mari kita bicara lebih jauh. Jika PDIP benar-benar ingin bertahan sebagai partai mayoritas, maka yang dibutuhkan bukan sekadar strategi politik. Mereka membutuhkan revolusi di tingkat kepemimpinan. Pertanyaannya, apakah PDIP siap meninggalkan pola pikir lama yang penuh intrik dan serangan demi citra yang lebih baik? Atau mereka akan tetap nyaman dalam lingkaran konflik internal yang justru merugikan mereka sendiri? Mari jujur, rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa di PDIP.
Apakah itu Puan, Bambang Pacul, atau Hasto, nama-nama ini tidak berarti apa-apa tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Yang rakyat lihat adalah aksi, bukan drama internal yang hanya memuaskan ego segelintir elit partai. Gibran dengan gaya politik milenialnya melakukan hal yang sama. Bahkan Kaesang yang dianggap anak bawang di panggung politik mulai membangun kredibilitasnya melalui langkah-langkah konkret. Bandingkan itu dengan kubu negative thinking. Alih-alih memberikan solusi, mereka sibuk menciptakan musuh, baik nyata maupun imajiner. Jokowi, Gibran, Prabowo, semua dilabeli sebagai ancaman, padahal mereka adalah sekutu potensial yang bisa memperkuat posisi PDIP. Bukankah ini bukti bahwa strategi mereka tidak hanya keliru, tapi juga kontraproduktif? Perpecahan di PDIP bukan sekadar masalah strategi, tapi juga cerminan kepanikan. Kekalahan beruntun di Pilpres dan Pilkada adalah tamparan keras, membuktikan bahwa pendekatan mereka selama ini gagal total. Namun, alih-alih introspeksi, kubu negative thinking memilih memperpanjang konflik. Hasto dan kelompoknya tampaknya belum belajar dari sejarah. Politik bukan hanya soal menyerang, ini tentang membangun koalisi, menciptakan solusi, dan menjaga kepercayaan rakyat. Jika mereka terus mengedepankan narasi negatif, maka kehancuran PDIP bukan lagi prediksi, melainkan kepastian. Fakta bahwa PDIP mulai kehilangan pijakan di daerah strategis seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten adalah sinyal bahaya. Ini adalah wilayah yang selama ini dianggap sebagai kandang banteng, tapi kini mulai goyah karena strategi yang salah kaprah. Jika kubu negative thinking terus memegang kendali, maka skenario terburuk adalah PDIP berubah menjadi partai kecil. Partai yang hanya hidup di bayang-bayang kejayaannya dulu, tanpa pengaruh nyata di panggung nasional. Tentu, ini semua bisa dihindari jika PDIP berani berubah. Kubu positive thinking seperti Puan dan Bambang Pacul harus mengambil alih narasi partai. Mereka harus menunjukkan bahwa PDIP adalah partai yang bisa bekerja sama, bukan hanya menyerang. Akhirnya, pilihan ada di tangan mereka. PDIP bisa memilih untuk berubah, meninggalkan politik serangan yang destruktif, dan kembali ke akar perjuangannya. Menjadi partai yang dekat dengan rakyat. Atau mereka bisa terus melanjutkan jalan konflik, menyerang sekutu potensial seperti Jokowi dan Prabowo, hingga akhirnya terpinggirkan oleh partai-partai lain yang lebih progresif. Seperti kata pepatah, kapal yang berlayar tanpa arah hanya akan terdampar. PDIP adalah kapal besar, tapi tanpa nakhoda yang bijak, kapal ini mungkin hanya akan menjadi bangkai di lautan politik Indonesia. Dan pertanyaan yang harus dijawab sekarang, apakah PDIP akan belajar dari kesalahan, atau memilih tenggelam bersama ego dan konflik internalnya? PDIP kini berdiri di persimpangan sejarahnya. Partai ini punya dua pilihan. Menyelaraskan langkah dengan dinamika politik modern atau terpaku pada pola usang yang hanya memupuk konflik. Tetapi, melihat dinamika internalnya, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang mampu menyelamatkan PDIP dari dirinya sendiri? Perpecahan di PDIP juga mencerminkan pergesekan antara generasi lama dan generasi baru. Generasi lama, diwakili oleh Hasto dan kawan-kawan, tampak terlalu nyaman dengan cara lama. Menciptakan narasi konflik, menyerang lawan politik, dan bersembunyi di balik nama besar Megawati. Mereka tampaknya lupa bahwa nama besar saja tidak cukup untuk memenangkan hati rakyat. Sementara itu, generasi baru seperti Gibran dan Kaesang menunjukkan pendekatan yang lebih segar dan relevan. Gibran, misalnya, memahami bahwa politik hari ini bukan lagi tentang perang urat syaraf di media, melainkan tentang aksi nyata di lapangan. Ia hadir di tengah rakyat, bekerja untuk menyelesaikan masalah nyata tanpa perlu mengumbar retorika berlebihan. Namun, tantangannya adalah apakah generasi baru ini akan diberi ruang? Atau justru akan dihancurkan oleh para elit tua yang takut kehilangan kekuasaan mereka? Di tengah semua ini, posisi Megawati menjadi sorotan. Sebagai tokoh sentral, ia memegang kendali penuh atas arah partai. Tapi, apakah ia cukup bijak untuk melihat bahwa loyalitas buta terhadap kubu tertentu bisa menjadi bumerang? Kepercayaan Megawati terhadap Hasto memang tidak diragukan lagi. Tapi sejarah menunjukkan bahwa terlalu lama mempertahankan satu orang di posisi strategis seringkali berujung pada stagnasi. Hasto, dengan segala kontroversinya, mungkin sudah tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan politik masa kini. Jika Megawati ingin PDIP tetap kuat, ia harus berani mengambil langkah tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua.
perpecahan dua kubu antara kubu Hasto dan Puan Maharani semakin panas ya, Bapak Ibu. Yang mana di sini partai PDIP ya, yang sudah kita kenal dari dulu, partai terkuat di Indonesia, akibat salah paham dari seorang petinggi PDIP, yaitu antara Bu Puan Maharani dan Pak Hasto ya. Ya akhirnya terpecah belah. Ini dampak buruk ke depannya untuk PDIP. Yang mana ya sekarang kita tahu bahwa persaingan politik semakin keras lagi ya, semakin susah, lawan-lawan politik semakin banyak ya, apalagi ya kita tahu ya, partai-partai makin banyak, dan ya partai yang baru pun sekarang sangat kuat karena di endorse dengan oleh petinggi pemerintah negara ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya PDIP di masa jaya-jayanya itu tahun ya 2 tahun ke belakang itu masih kuat, sangat kuat. Di era Bapak Jokowi masih bergabung di PDIP, yang mana ya suara politik pun ya 90% itu milik PDIP. Tapi apa sekarang setelah Bapak Jokowi tidak bergabung di PDIP, ya kita tahu sendiri ya, PDIP sekarang makin melemah. Apakah ini benar efek keluarnya dari Bapak Jokowi ini? Ya mohon sekiranya tahu silakan berkomentar ya. Dan ya kita tahu ya, ada sekelompok orang yang pro terhadap Bapak Jokowi, dan ada sekelompok orang juga ya yang kontra terhadap Bapak Jokowi, yang mana ya sekelompok orang itu menyatakan bahwa ya Bapak Jokowi adalah presiden yang mana beliau mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya sendiri, yang mana sekelompok orang ini menyebutnya dengan dinasti ya, pemerintahan dinasti, yang mana ya tanpa kebetulan anaknya pun Mas Gibran Rakabuming Raka sekarang menjabat sebagai wakil presiden kita. Dan itu orang yang kontra itu
menyebutkan bahwa itu campur tangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sekelompok orang ada yang pro terhadap Bapak Jokowi, yang mana menurut sekelompok orang power Bapak Jokowi sangat kuat, yang mana ya dengan cara kinerjanya Bapak Jokowi disukai oleh seluruh rakyat Indonesia, yang mana dengan gaya belusukannya itu ya. Oke, itu dia informasi kali ini ya. Ya, intinya PDIP sekarang di ujung ambang. Pilkada semua ya kita tahu cuman DKI Jakarta ya yang unggul Bapak Pramono Karno. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.